Resound our stories. Yeay. Wah, luar biasa ini. Online ya, Nov ya, Ernest ya. Ini kita lagi pakai salah satu aplikasi ya untuk menyambungkan kita bertiga yang berjarak jauh. Iya. Gimana? Nah, sekarang ini Bang, gara-gara lagi virus corona yang melanda dunia, ibarat kata. Ini kan akhirnya kita bikin ini ya, jadinya dirumahkan beberapa. Kayak bukan cuma kita doang nih, tapi orang-orang yang bekerja juga. Nah, gue mau nanya dong sama kalian berdua secara khusus. Setelah hampir 3 minggu lebih ya, kita di rumah aja. Kan tuh udah lagi tren banget tuh hashtagnya di rumah aja. Kira-kira apa sih yang kalian lakuin selama di rumah aja? Makan. Terus makan. Dia makan Enggak. gitu, ya kan, ya ampun. Kalau tapi tetap aja kayak makan nomor 1 deh jadi. Iya ya. Kalau gue sih bersyukur lah ya, masih ada ya pelayanan masih berjalan. Ada beberapa persekutuan online jalan loh. Oh iya sih. Bahkan sebenarnya agak luar biasa karena kayak kemarin aku malah bisa jadi narasumber pembicara di persekutuan teman-teman Pontianak, di teman-teman Kupang melalui aplikasi seperti ini gitu. Kalau Ernest? Sebenarnya kalau waktu di WFH ini ya, kalau dikatakan nggak sibuk, ya sibuk nggak sibuk ya, karena pada akhirnya tetap aja sih kalau dikatakan ada yang bilang oh bosen ya, gue juga nggak, kalau gue pribadi ya gue juga nggak bosen-bosen amat sih di rumah, karena ada aja juga gitu loh yang gue kerjain di rumah, entah gue ngerjain hobi gue kayak gitu, entah gue akhirnya rebahan kayak gitu, itu juga hobi rebahan kayak gitu. Kaum rebahan. Juang di zaman sekarang rebahan. Tapi maksud gue nggak bosen-bosen banget lah gitu, maksudnya bagi gue sendiri ya, bagi gue pribadi tuh gue ngelihat waktu kosong ini satu sisi enaknya adalah gue bisa ngerjain apa yang gue mau gitu, karena nggak kepotong waktu jalan keluar kayak gitu-gitu, pelayanan seandainya atau pekerjaan tuh secara online. Jadi kan kalau online gue nggak usah pergi naik angkot kayak gitu, atau naik kereta, atau ngabisin waktu di jalan kayak gitu, mepet-mepet online tuh bisa langsung ketemu kayak gitu. Nah waktunya kan bisa dipakai buat yang lain gitu. Nggak usah mandi ya, Nes? Iya, mandi sehari sekali gitu. Hemat baju. Iya, hemat baju semuanya. Nov, kalau Novi ngapain aja, Nov? Ya, waktu awal pertama gue masih suka olahraga ya guys. Lu lihat lah, gue sok-sok bikin challenge gitu kan. Terus itu lama-lama kayak aduh gila, gue udah bosan banget. Tapi bersyukur juga sih masih bisa ngerjain tesis kan. Ada waktu, terus gue juga jadi kayak bisa ngeliat sih, refleksi. Kira-kira apalagi yang bisa dilakuin ya ke depannya nih. Pekerjaan ke depan, terus jadi bisa punya waktu juga sih buat ngumpul sama keluarga, jadi bisa punya banyak waktu kan ngobrol-ngobrol sama nyokap gitu. Gimana tesis ada kemajuan atau jalan di tempat nih? Ya minimal adalah 1 kata 2 kata yang tulis, berat kata mah. Oh gitu ya. Tapi itu kan banyak ya hal-hal yang bisa kita lakuin, maksudnya ada yang bisa pelayanan, justru hal-hal yang dulunya kayak agak sulit gitu kan, misalnya lu di Jakarta tapi lu bisa pelayanan di Kupang, tapi melalui aplikasi kan akhirnya bisa memberkati ya. Kayak Ernest bisa ngerjain hobinya, kayak gue bisa ngerjain tesis misalnya. Kira-kira ada hal apa lagi ya Bang bisa kita lakuin selama kita di rumah? Kalau gue ngelihatnya mungkin kesempatan juga ya, gue nikmatin juga lah bersama dengan keluarga di rumah. Tapi hal yang gue pikir tetap berusaha produktif dalam pengertian begini gitu ya, bahwa ada kok hal-hal yang kalau aku akhirnya ngelihat-lihat file-file yang lama, mungkin rekaman-rekaman khotbah yang lama, terus dicoba dikelola gitu untuk boleh jadi berkat juga buat teman-teman gitu. Selain itu ya gue suka baca, jadi ini kayaknya enak sih bisa dapat kesempatan baca banyak, dengerin khotbah misalnya. Jadi kalau gue sih berusaha ya, karena aku udah ngeliat nih ritmenya kalau tidak bergerak, tidak disiplin. Jadi aku tetapin disiplin sendiri. Misalnya sehari itu minimal mendengar atau membaca berapa lembar. Lalu kalau denger khotbah sehari minimal 2 khotbah harus didengerin gitu. Jadi gue menyemangati diri gue sendiri sih. Jadi ada bikin target sendiri ya untuk jangan bosen-bosen juga.
Terus jadi ada aktivitas, kalau Novi yang sering olahraga malah jadi enggak, atau mungkin ngurangin. Kalau gue malah yang nggak pernah olahraga banget-banget ya belajar lagi untuk ya olahraga, untuk mulai keluar, jemur. Kalau Jadi kalau gue sih kayak gitu. Kalau Ernest sih bisa ngeliat nggak ada hal apa sih yang bisa lu lihat di tengah-tengah kondisi yang kayak gini sekarang? Kalau gue sih mikirnya gini ya, ini gue jadi satu sisi pribadi ngelihat ini sebagai waktu untuk mengatur ulang pola hidup sih, maksud gue gitu. Jadi selama ini yang tadinya kalau Bang Alex bilang gue jarang olahraga waktu lagi kerja biasa-biasa gitu, sekarang jadi rutin. Gue tuh jadinya rutin lah olahraga kayak gitu. Jadi boros nih kayaknya kalau kita ketemu di bertiga nanti nih. Jadi tuh selama gue di WFH ini ya, gue tuh bisa olahraga tuh 30 menit per hari gitu, maksudnya. Dan itu kan awal-awal WFH ngerasanya berat banget gitu awal-awal 6 menit sedikit-sedikit, lama-lama gue rasa kayaknya udah sampai 30 menit. Gue kalau mau lanjut lagi jadi 1 jam kuat nih kayak gitu, udah nggak terlalu capek lagi gitu. Nah cuman gue ngerjain yang lain, tapi satu sisi gue akhirnya jadi belajar lah, karena kan gue ngeliat ternyata polanya begini ya kayak gitu selama WFH ini ya. Ternyata harusnya tuh olahraga 15 menit per hari waktu lagi jam kerja pun kayaknya bisa deh kayak gitu, minimal mungkin nggak 15 menit per hari kali gitu, atau tapi per minggu ada olahraga tuh kayak gitu. Bisa deh kayak gitu. Itu buat gue merenung lagi sih, berpikir ulang. Kayaknya nanti kalau gue udah masuk rutinitas, gue akan ngerjain yang ini. Satu sisi di masa-masa WFH ini nih bisa menolong kita membangun habit sih, habit yang baru juga kayak gitu ya. Nanti mungkin bisa dibawa mana tuh kalau udah nggak WFH lagi kayak gitu sih. Itu ke dunia nyata selanjutnya ya, asik dunia nyata selanjutnya. Kayak gitu. Yang sekarang juga nyata kali. Iya, maksud gue ke realnya nanti Bang. Kalau sekarang kayak masih gimana ya, gue bilang bukannya berarti mimpi sih. Tapi jadi sih, gue jadi lebih akhirnya bisa memperhatikan, maksudnya membandingkan antara hidup yang sekarang dengan hidup yang sebelum WFH itu kan. Jadi bisa pilih-pilih, yang ini nih yang harusnya diganti nih, yang ini harusnya ditambah nih, yang ini yang harusnya dikurangi nih, kayak gitu lah. Nah itu sih yang pokoknya di masa-masa ini kan ini lumayan ya, udah 3 minggu gitu, 3 minggu hampir sebulan kayak gitu, 3 minggu. Harusnya bisa belajar satu habit baru sih menurut gua gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya dibilangin di WFH ini bener-bener jelek, sebenarnya ada hal-hal positif yang bisa kita lihat ya, misalnya hal-hal yang bisa kita syukurin. Misalnya jadi nemu hal-hal yang dulu kita udah lupain, tapi justru jadi ada hal baru yang dulunya kita anggap kayak aduh kayak nggak bisa nih, rupanya bisa kita lakuin juga nanti di dunia realnya, di dunia di masa pas kita udah nggak WFH lagi. Berarti gue ngelihatnya kayak gini ya, memang work from home ini jadi menolong kita mengatur ulang, ngeset prioritas kali ya. Hal-hal apa sih yang masuk dalam prioritas kita, dan mungkin itu yang kayak teman-teman bilang tadi ya. Nanti kalau gue udah balik ke rutinitas lagi, gue akan ngelihat ini penting nih, sehingga harusnya gue kasih waktu nih. Dan ternyata waktu WFH gini bisa kok gitu ya. Jadi kadang gue berpikir sih bersyukur juga nih gue jadi teratur tidurnya. Karena biasanya kalau lagi rutin pelayanan sama ini kadang pulang malam, makan gak teratur. Ini makan teratur, tidur teratur. Iya, jadi menarik sih. Berarti kalau misalnya kan kadang nih ya di sosial media tuh banyak tuh statement kayak aduh gue udah bosen nih WFH, aduh kayaknya boring banget, hal-hal yang negatif. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih dalam lagi ngeliatnya, sebenarnya ada hal positif juga yang mungkin kita belum ngeh kali ya. Dan itu daripada kita ngeluh untuk hal yang negatif, mungkin kita bisa ngeliat kira-kira hal positif apa sih yang bisa kita kerjain selama di WFH ini. Jadi ngisi konten-konten atau nggak nge-share hal-halnya juga yang positif ya nggak sih? Yang ngasih orang lain juga mengedukasi bahwa banyak nih hal yang menyenangkan yang bisa kita lakuin. Kalau gue sih ngelihatnya gini ya, mungkin orang-orang tuh bosen karena satu sisi ya, gue ngelihatnya ada beberapa hal sih. Gue ngelihatnya atau mungkin karena mereka bosen ketemu orang-orangnya kayak gitu-gitu aja, kayak gitu. Karena kalau waktu itu ada yang nanya ke gue, lu bosen nggak ya? Gue bilang bosen nggak bosen. Kenapa? Karena ada aja yang gue kerjain kayak gitu. Bukan gue tuh kagak ngapa-ngapain di rumah, nggak leha-leha doang, rebahan doang, beneran rebahan betul-betul ngeliatin Instagram ataupun sosmed, ngeliatin YouTube.
Nah tapi mungkin bosennya adalah kita nggak bisa bersosialisasi dengan banyak orang kayak gitu secara yang dulu orang-orang yang sering kita temuin ya gitu. Iya, menurut gue itu. Nah tapi kalau misalnya seandainya bosen karena nggak ada kerjaan sama sekali, masalahnya tuh bukan nggak ada kerjaan kayak gitu, masalahnya adalah lu bikin target nggak di masa-masa kayak gini kayak gitu. Nah itu sih gue ngelihatnya itu, lu ada yang mau di-achieve nggak, ada yang mau dicapai nggak kayak gitu, perlu namanya disiplin dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dikerjain sih di masa-masa kayak gini gitu loh. Iya, gua ngelihatnya akhirnya apa ya, kemarin kan lagi perenungan sedikit tentang waktu. Ada satu kampus juga yang kampusnya Novi nih, kemarin kita lagi sharing tentang waktu. Terus gue jadi menyadari gitu ya, sebenarnya waktu itu kan nggak berubah. Kemarin gue dapet tema time management, mengatur waktu. Sementara waktu itu kan nggak berubah sebenarnya. Semua kita punya atau dikasih waktu yang sama oleh Tuhan. Dalam hal yang lain, misalnya kemampuan, kekayaan, kelebihan, mungkin kita bisa bandingin gitu ya. Walaupun jangan dibandingin, kan Tuhan nggak minta kita banding-bandingin. Tapi kalau kita ngelihat hal-hal seperti itu, kita bisa bilang, loh kok dia dapatnya lebih banyak dari saya, kok dia punya kemampuan lebih baik dari saya. Kita bisa ngebandingin karena memang Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam hal-hal yang lain. Tetapi dalam hal waktu, Tuhan tuh ngasih sama semua orang waktu yang sama. Mau kamu tua, muda, cantik, atau jelek, atau apapun gitu ya. Termasuk gini loh, waktu kita lagi rutin hidup jalan seperti biasa, seperti yang normal life, dengan sekarang work from home, ternyata yang nggak berubah itu menurut gua waktu loh. Tetap 24 jam, 24 jam sehari. Makanya kesimpulanku akhirnya gini, waktu bicara mengatur waktu, time management, nggak ada sih sebenarnya time management. Ngapain ngatur sesuatu yang sudah pasti? Nah, mungkin lebih tepat kita nggak bicara time management, tapi bicara life management, mengatur hidup. Jadi, gimana ngatur hidup kita menggunakan waktu yang udah pasti 24 jam itu per hari. Kira-kira kalau gue akhirnya perenungannya kemarin akhirnya seperti yang Ernest bilang, ternyata dalam masa-masa kayak begini, kalau kita bisa atur diri dengan baik, nggak rebahan terus, ada target, ada hal yang dikerjain juga bisa kok gitu. Kalau gue gitu. Ya gue juga setuju sih kalau yang kayak gitu. Ada hal Ernest mungkin mau nambahin gimana? Lu ngelihatnya ada perenungan apa nggak? Ini filsuf kita kan biasanya merenung nih waktu saat-saat begini. Filsuf. Tapi emang banyak sih, maksudnya di masa-masa kayak gini, ya gue setuju juga ya dengan apa yang dikatakan Bang Alex gitu. Mesti mengatur ritme kehidupan kayak gitu. Yang diatur tuh hidupnya, bukan waktunya. Bahkan nih ya kayak gitu. Kadang-kadang gue mikirnya gini, ini kan WFH nih, harusnya gue nggak kerja keluar kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Gue aja tuh masih merasa kok waktu kayaknya kurang ya kayak gitu itu. Iya. Padahal banyak loh waktu kosong gitu misalnya ya. Maksudnya waktu kosong tuh waktu nggak keluar rumah kayak gitu, tapi masih di dalam rumah yang bisa ngapa-ngapain. Gue aja ngerasa gila nih waktu sempit banget dah kayak gitu. Gue aja ngerasa gila nih WFH kalau bisa dipanjangin dah kayak gitu. Kurang panjang mas. Iya kurang panjang. Karena untuk gue sadarnya gini sih, maksudnya untuk bangun habit itu atau bangun kehidupan itu bukan butuh waktu yang cepat kayak gitu, itu butuh waktu yang lama dan itu mesti dimulai. Kalau nggak dimulai tuh susah juga. Masih ada tuh kadang-kadang ada beberapa target-target tuh yang gue mikir gue mesti ngerjain ini, gue ngerjain itu, akhirnya tuh tetap aja tuh ketunda juga kayak gitu. Gue tuh kepikir waktu itu gue pengen belajar, gue mau bikin komik ini nih kayak gitu. Gue bikin komik yang bukan yang mau gue buat itu kayak gitu, gue bikin yang lain dulu. Tahu-taunya itu lama jadinya kayak gitu. Gue lama pun juga karena ada lalainya juga gitu. Aduh nih gue bingung gimana gambarnya kayak gitu. Gue main dulu dan lain sebagainya. Akhirnya ketunda lah yang mau gue buat kayak gitu. Sampai sekarang ketunda kayak gitu. Nah yang menarik adalah waktu tiba-tiba gue rencanain tuh di minggu ini kayak gitu gue rencananya. Tiba-tiba ada hal-hal yang menurut gue tuh nggak pernah gue rencanain tuh masuk juga kayak gitu, masuk dan kayak ini apa lagi sih membuat gue berantakan rencana-rencana gue. Akhirnya gue
makin sadar kayak gitu, mau WFH nggak WFH gue tetap gak bisa kontrol kehidupan gitu, karena apa yang gue rencanain di WFH ini berantakan kayak gitu. Waktu itu kan sebelum WFH apa yang kita rencanakan, banyak orang yang merasa hidupnya berantakan gara-gara ada COVID-19 ini kayak gitu. Nah waktu di WFH udah bikin rencana, ternyata bisa berantakan juga kayak gitu. Nah itu gue akhirnya makin sadar, iya ya gue mesti, maksudnya di dalam kehidupan ini mesti belajar akan ada banyak interupsi yang gue tuh nggak mau, ya mau nggak mau mesti rela sih menerimanya kayak gitu mau gimana gitu. Kalau gue ngelihatnya gini ya, mungkin karena balik ke tipe juga kali ya. Gue memang tipenya anak rumahan sih. Ya ampun. Iya, aku tuh tipenya anak rumahan. Cuman dapat kerjaan atau pelayanan yang membuat gue harus mobile, bahkan pergi ke daerah lain. Gue tuh paling seneng di rumah sebenarnya. Jadi kalau makanya awal-awal orang nanya, bosen nggak bang? Bosen enggak juga sih. Ini yang gue mimpi-mimpikan sebenarnya selama ini. Iya. Dan tapi bersyukurnya gitu ya, yang kayak Ernest bilang tadi ya, Nov. Kita tuh bisa tetap ngelakuin itu, pelayanan. Gue seneng tuh bisa tetap ngelakuin pelayanan. Gue nggak mesti ke Kupangnya, nggak mesti ke Pontianaknya, tapi dari rumah gitu. Jadi gue pikir ada hal yang hilang karena COVID-19 ini, tapi juga ada hal-hal yang gue dapet gitu. Dapetnya iya ya, bisa nikmatin kebersamaan ada di rumah, home sweet home, tapi tetap melayani sampai tempat yang paling jauh sekalipun gitu loh. Iya. Bahkan jadi kita tuh karena ada teknologi ini juga jadinya kita bisa ngelakuin banyak hal ya nggak sih? Iya. Coba Dengan hitung deh. adanya sokongan teknologi ya. Coba hitung ada berapa podcast baru yang lahir nih di saat-saat Iya. seperti ini. Banyak cuy. Orang pada nanya, mana nih Friend Sound kok nggak muncul gitu. Wah, kita lagi tenggelam juga dengan mengatur ritme ya. Iya. Oke, kalau dari Novi gimana? Lu dari tadi kayaknya banyak mendengar nih. Sebenarnya perenungan apa sih, Nov, yang lu nikmatin dalam situasi ini? Kalau gue kayak jadi kayak menghargai ini sih bang, menghargai waktu pertemuan, menghargai waktu di mana, ya lebih menghargai waktu sih. Maksudnya benar-benar hal-hal yang dulu kayak kita nggak pernah pikiran hal ini akan terjadi gitu. Maksudnya kan kita nggak pernah ada yang kepikiran bahwa semua dunia bakalan ngedapetin virus kayak gini, dimana kita semua harus ada di dalam rumah gitu. Jadi kan dulu kan kalau misalnya kita ketemu sama temen kan kayak udahlah besok juga bakal ketemu lagi gitu. Rupanya belum tentu ada saat-saat seperti ini kayak gitu. Gue jadi kayak menghargai hal-hal yang waktu kita bisa ketemu, baik itu teman atau nggak keluarga. Terus kesehatan sih sudah pasti lah ya. Terus lebih kayak ngejaga diri, ngejaga kesehatan. Tapi lebih daripada itu kayak mengatur ritme sih. Mengatur ritmenya di sini maksudnya dulu kan kita berpikir gini, oh yaudahlah ini masih bisa nih kita kerjain nih besok. Tapi waktu di masa-masa kayak gini kan, mohon maaf nih kalau besok kita ke kantor misalnya kayak gitu, misalnya bahkan bekerja dalam kantor aja tuh gue jadi kayak menghargai sih. Dulu kan kayak mikir, yaudahlah besok juga toh gue akan kehidupannya akan bangun pagi, terus akan kerja, habis itu bakal nge-gym, makanya gini. Jadi kayak gitu doang kan, kayak ngejepelein, kayak jadi nggak bersyukur lagi buat hal-hal seperti itu. Tapi waktu dalam hal-hal seperti ini gue jadi kayak ngeliat, oh ya itu halnya hal-hal yang harus disyukuri sih sebenarnya. Tapi ada orang yang bilang kayak gini ya, aduh gue stres tau gak sih kerja kayak gitu. Terus akhirnya gue jadi berpikir sekarang, setres-stresnya kita bekerja, secapek-capeknya kita kerja, lebih capek kalau kita nggak kerja, ya nggak sih? Gitu ya. Ngelihat lagi tuh ada orang-orang, tadi gue ngelihat yang di berita ada 88.000 orang yang kayak dirumahkan dengan konotasi di PHK gara-gara mereka nggak dapat pekerjaan lagi. Kayaknya imagine ketika nih virus sudah kelar gitu kan, terus mereka nggak dapat pekerjaan, udah nggak dapat uang, udah segala macam kan, ada aja orang yang nggak bersyukur untuk dapetin gaji, misalnya aduh gue cuma gajinya segini kayak gitu. Terus kalau nggak pekerjaan gue tuh begini. Tapi kita jadi kayak nggak menghargai itu sih. Tapi dalam kondisi kayak gini harusnya kita jadi belajar bersyukur sih. Apapun itu jadi kayak ya masih ada gitu. Iya benar. Terus lu gimana, mau nambahin apa? Jadi mikir ini sih, maksudnya tadi si Novi ngomong pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Gue jadi mikir di dalam masa-masa WFH ini ya. Gue akhirnya belajar satu sisi ya, karena kan gue nggak keluar kemana-mana, gue nggak jajan banyak loh beneran loh di masa-masa kayak gini-gini gitu loh. Maksudnya biasa gue
boba-bobaan begitu. Duitnya banyak dong nih, duitnya banyak ya. Wih, traktir lah nanti ya. Emang banyak. Banyak recehan. banyak habis. Banyak habis. Nah, gue jadinya makin sadar sih, iya ya ternyata untuk hidup tuh ya kayak gitu, hidup sederhana tuh mungkin. Karena gue akhirnya makin sadar ya, dalam artian orang tuh harus di dalam rumah terus kayak gitu gara-gara menjaga dirinya dan kesehatan. Ternyata kita tuh nggak perlu kok gitu untuk pergi ke kafe, kita nggak perlu kok untuk nongkrong minum kopi kayak gitu hanya sekedar untuk menghabiskan waktu di kafe itu kayak gitu dan lain sebagainya yang akhirnya mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Ternyata hidup kayak gini pun juga bisa ternyata seperti ini aja pun juga bisa hidup, nggak perlu ngeluarin banyak uang jajan dan lain sebagainya, nggak perlu pergi ke mall kayak gitu untuk ngabisin beli jajanan, beli barang-barang yang banyak dan lain sebagainya. Ternyata masih bisa hidup kayak gitu. Satu sisi gue belajar iya ya, hidup sederhana itu mungkin juga kayak gitu, itu mungkin bisa dilakukan. Ya memang ada orang-orang yang masih struggle gitu kan di dalam masa-masa ini juga untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Betul kayak gitu, gue nggak memunafikan hal itulah atau menutup hal itu, tapi di lain sisi ternyata orang tuh nggak kebanyakan juga sih ya, tapi beberapa tuh ada yang mereka yang memiliki pendapatan yang stabil, ternyata hidup sederhana tuh mungkin gitu. Nah justru kita bukannya malah sekarang masa-masa ini bukannya sekarang kita pakai uang kita untuk diri kita jajan dan lain sebagainya, malah kita memberi kepada orang lain. Ternyata bisa gitu hidup yang namanya hanya makanan dan pakaian tuh cukup kayak gitu, beserta tagihan listrik dan tagihan air, tagihan telepon kayak gitu. Nah, gitu. Kuota ya. Kuota. Nah gue nggak pergi jalan-jalan juga gitu, nggak pergi maksudnya entah ke luar negeri, dan memang belum pernah ke luar negeri gitu, atau pergi kemana gitu ke tempat wisata dan lain sebagainya. Nah itu tuh yang kayak gitu. Oke deh, jadi menarik nih ya diskusi kita. Tetap lah ya di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan nolongin kita juga belajar sesuatu yang baru begitu ya. Dan ya nggak berhenti sih untuk berkarya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan gue garis bawahin yang Ernest bilang tadi juga, kalau kita belajar hidup sederhana, sebenarnya akhirnya kita bisa juga belajar hidup berbagi kali ya dengan orang lain gitu. Ada closing statement nggak dari teman-teman sebelum kita tutup dulu, supaya teman-teman juga bisa tidak kelamaan dengar podcast kita tapi bisa bekerja. Kalau kata gue sih bikin hal-hal baru sih yang dulunya tuh kita anggap kayak nggak mungkin, yang nggak pernah kita lakuin juga jadi kita lakuin sekarang. Itu kan hal-hal yang positif, tapi ya misalnya kayak dulu tuh teman-teman kan misalnya nggak pernah olahraga, terus sekarang jadi kayak mau olahraga bangun pagi. Terus kalau misalnya biasanya begadang pulang malam, ya udah coba sekarang jangan begadang, supaya besoknya bisa bangun pagi gitu sih. Terus misalnya kayak nggak pernah masak di rumah, terus sekarang jadi mulai nyoba masak. Pokoknya banyak sih hal positif yang mungkin bisa dilakukan daripada cuma sekedar rebahan atau nggak main keluar, kalau menurut gue. Nas, gimana Nas? Kalau menurut gue be kreatif lah in this time ini, be kreatif karena ada banyak hal yang bisa dilakukan, jangan mandek. Maksudnya bagi gue tuh seseorang yang kreatif tuh ketika ada masalah kayak gitu, ketika ada tantangan, dia bukan yang cuma mengeluh, tapi dia cari cara lain kayak gitu untuk mencapai tujuan atau untuk tidak berhenti kayak gitu atau tidak stuck di masa-masa itu kayak gitu. Jadi pakailah waktu yang ada, karena ya waktu itu pemberian, ada masa-masa nanti kita nggak diberikan waktu lagi, mati maksudnya gitu. Serem amat. Lagi gitu balik. Oke deh, kalau gue juga ngelihatnya ya ini waktu yang Tuhan kasih ya. Mau dengan situasinya kayaknya beda dari biasanya, tapi ya tetap Tuhan lagi ngasih kita 24 jam yang gak berkurang ya. Pakai dengan baik. Kalau istilah yang digunakan making the most of every opportunity. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, segitu dulu kali ya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas nih. Novi abis ini mau ngapain, Nov? Ya mau ngerjain tesis, terus sorenya mau olahraga lagi. Wes. Kayak
Urus aja gitu nanti kalau misalnya ketemu, masa kalian doang? Nanti Ernest kurus banget. Ernest habis ini mau ngapain, Nes? Habis ini gua mau packing. Oh, packing ya. Wih, mau pergi ya. Wah, social distancing. Jaga keamanan. Kurus banget, udah nggak jajan, olahraga lagi. Wah, udah beda banget ya. Jadi berharap ke depan waktu ketemu teman-teman lagi, kayaknya kita bisa lihat wajah-wajah yang cerah ceria ya. Ya, akhirnya kita ketemu gitu ya. Iya, gondrong nggak sempet potong rambut ya? Iya, kagak potong rambut gua. Nes bikin kreatif, Nas. Lu beli potongan rambutnya lah, motong sendiri. Itu mah nggak kreatif, itu musibah nanti. Iya, jangan. Oke deh teman-teman, jangan lupa dengerin kita terus. Kalau nanti juga kita akan coba terus posting hal-hal yang boleh bermanfaat buat kita semua. Dan nantikan di episode Friendsound berikutnya. Sampai ketemu teman-teman. Bye.